Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa hadina ila siratil mustaqim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah. Kita akan melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kajian tentang kandungan surah, ya, kandungan dari surat-surat dalam Al-Quran. Kita mengambil pembahasan dari kitab yang ditulis oleh Syekh Adil Muhammad Khalil. Ya, ini adalah kitab yang judulnya Awwalu Marratin Atadabbarul Quran. Kita sekarang masuk pada surah An-Naba, yaitu surah yang ke-78. Ya, surah ke-78, di mana surah An-Naba ini adalah termasuk surah Makkiyah, ya. Kalau menurut Imam Ibn Katsir, ini adalah termasuk surah Makkiyah. Namun di sini di kitab Awwalu Marratin Atadabbarul Quran, di sini beliau cantumkan sebagai surat Madaniyah. Jumlah ayatnya 40, ya. Sedangkan nama lain dari surah An-Naba ini ada beberapa, ya, sebutannya. Selain An-Naba juga At-Tasa'ul, ya. At-Tasa'ul itu saling bertanya, pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan dua pihak. Kemudian Amma tentang apa? Amma yatasa'alun itu juga nama lain dari surah An-Naba ini. Kemudian Al-Mu'sirat, ya, ada 5, ya, ada 5 penamaan. Kemudian Munasabatut Tasmiyah, yaitu sebab dari penamaan surah An-Naba ini tadi. An-Naba wa Tasa'ul, kata beliau. An-Naba wa Tasa'ul. An-Naba tadi adalah berita besar, wa Tasa'ul adalah pertanyaan-pertanyaan, ya, saling bertanya. Kathratu niqashil musyrikina ma'a ba'dihim al-ba'd. Jadi An-Naba dan At-Tasa'ul itu dinamakan dengan kedua nama ini karena diskusi kaum musyrikin di antara mereka dan banyaknya keraguan-raguan mereka dalam perkara kebangkitan setelah mati. Ya. Wa kathratu syukukihim hawla qadiyatil ba'ts ba'dal maut. Nah, itu, ya. Jadi mereka ragu terhadap kebangkitan, bahwa manusia nanti akan dibangkitkan setelah mereka mati dan seterusnya. Ini mereka ragu. Jadi mereka saling bertanya, ya, melempar pertanyaan dan seterusnya. Kemudian amma yatasa'alun. Jadi istilahnya ada nama ini, sebutan amma, surah amma atau surah amma yatasa'alun itu diambil karena biha, karena Allah memulai surah ini dengan dua nama ini, ya, dengan kalimat ini, dengan amma atau amma yatasa'alun, ya. Jadi bisa kadang disebut sebagai surah amma atau surah amma yatasa'alun. Kemudian nama Al-Mu'sirat, ya, itu diambil dari firman Allah dalam surah An-Naba ini ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Jadi surah 14 ini alasan mengapa disebut Al-Mu'sirat. Al-Mu'sirat itu artinya adalah awan, ya, awan. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan dari awan
air yang banyak tercurah. Jadi awan. Jadi kadang juga disebut surah Al-Mu'sirat. Kemudian al-mihwarur ra'isi lis-surah. Pembahasan utama surah An-Naba, yaitu isbatu aqidatil ba'tsi, kata beliau. Ya, pembahasan utama surat ini adalah penetapan keyakinan akan datangnya hari kebangkitan. Ya. Jadi menetapkan keyakinan, mengokohkan keyakinan tentang hari kebangkitan, ya. Jadi semestinya kalau kita membaca surah ini, ya diharapkan keimanan kita itu kokoh terkait dengan kebangkitan, bahwa manusia itu nanti akan dibangkitkan, ya. Kemudian mawadhi' as-surah al-mubarakah. Tema-tema yang ada dalam surah An-Naba. Yang pertama, tasa'ul wa ikhtilafil musyrikin haula al-ba'tsi, yaitu saling bertanya dan perselisihan kaum musyrikin tentang hari kebangkitan. Ini ada dalam ayat 1 sampai ayat 6, kata beliau. Ayat 1 sampai 6. Coba kita cek ya, langsung kita baca terjemahannya saja. Ini ayat 1 sampai 6. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Nah, jadi yang pertama, tema besarnya itu adalah saling bertanya dan perselisihan kaum musyrikin tentang hari kebangkitan. Kemudian yang kedua adalah lafata nadharil musyrikina, laftu nadharil musyrikina wal musyakkikina ila al-ayatil kauniyah. Kata beliau, jadi penggiringan pandangan orang-orang musyrikin dan orang-orang yang ragu akan kebangkitan pada kiamat kepada ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta. Jadi ini menarik. Jadi penggiringan pandangan orang-orang musyrikin dan orang-orang yang ragu akan kebangkitan pada hari kiamat kepada ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta. Ya, jadi mereka ragu, kemudian mereka diarahkan kepada alam semesta untuk memperhatikan alam semesta itu tadi. Ya, ayat-ayat kauniyah kabarahin wa adillatin 'alal ba'tsi ba'dal maut. Nah, ini menariknya ini. Menariknya adalah kenapa diarahkan mereka kepada kepada alam semesta. Ya, di sini dijelaskan sebagai kabarahin, sebagai penjelas ya kepada mereka dan dalil alasan alal ba'tsi ba'dal maut. Peneguhan adanya kebangkitan setelah kematian. Itu ada di ayat ke-6 sampai ayat 16. Ayat 6 sampai ayat 16. Coba kita cek ayat 6 sampai 16 ya. Nah, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Alam naj'alil arda mihada. Jadi ketika mereka ragu, kemudian Allah alihkan pembahasannya kepada alam semesta. Ayat 7-nya, dan gunung-gunung sebagai pasak, wal jibala autada. Ya. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Wa banayna fawqakum sab'an shidada,
Dan kami bina di atas kamu 7 buah langit yang kokoh. Wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan pelita yang amat terang, yaitu matahari. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan dari awan, yaitu air yang banyak, yang tercurah. Linukhrija bihi habbaw wa nabata, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang lebat. Nah, itu sampai ayat 16. Intinya Allah menceritakan, menggambarkan bagaimana yang terakhir itu tumbuh-tumbuhan itu tumbuh dari biji-bijian, ya, mulai dari tercurahnya angin dan seterusnya itu. Ada matahari, ada 7 lapis langit, kemudian siang dan malam jadikan istirahat, siang sebagai tempat waktu bekerja dan seterusnya. Kalian dijadikan berpasang-pasangan, ada gunung sebagai pasak, ya, kemudian bumi sebagai hamparan dan seterusnya. Itu adalah perkara-perkara yang berat, perkara-perkara yang sulit, perkara-perkara yang tidak ada satupun manusia yang sanggup melakukannya, begitu. Tidak ada satupun manusia yang sanggup melakukan hal itu. Dan itu berarti bahwa manusia bukanlah yang melakukan itu, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang itu di akhirnya ditunjukkan bahwa itu semua yang besar-besar, yang berat, yang susah itu, matahari, Allah menciptakan matahari, kemudian Allah menjadikan ada malam dan ada siang, Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ya, dari terjadinya hujan, turun hujan dan seterusnya. Itu adalah perkara yang berat, perkara yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, ya. Dan begitulah prosesnya Allah menciptakan alam semesta ini. Nah, apalagi adanya kebangkitan, maka itu akan mudah bagi Allah. Kemudian yang ketiga adalah wasfu mashhadin liyaumil qiyamah. Lianna Allah Ta'ala iftataha as-sur, penggambaran peristiwa hari kiamat. Jadi temanya ada penggambaran peristiwa hari kiamat. Ini ada dalam ayat ke-17 sampai 19, ya. Ayat 17 sampai 19. Kita baca, inna yawmal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan. Nah, ini gambaran hari kiamat. Yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Itu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Wow. Ini penggambaran peristiwa hari kiamat. Kemudian tema yang keempat, bayanu jazail kafirin. Itu penjelasan balasan yang akan ditimpakan kepada orang-orang kafir. Ini ada pada ayat ke-20 sampai 30. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Dan dijadikanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morgana lah ia. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintaian. Littaghina ma'aba. Lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. La yadhuquna fiha bardaw wala syaraba. Dan mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya
dan tidak pula mendapatkan minuman. Illa hamiman wa ghassaqa, selain air yang mendidih dan nanah. Masya Allah. Jazaa'an wifaqa, sebagai pembalasan yang setimpal. Innahum kanu la yarjuna hisaba, sesungguhnya mereka tidak berharap takut kepada hisab. Ya, mereka tidak mengharapkan adanya hisab. Karena ya gimana lagi, pasti buruk nih hasilnya gitu. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya. Ini mendustakan, tidak mau percaya kepada ayat-ayat kami, tidak mau percaya kepada Al-Quran. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba, karena itu rasakanlah, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab. Jadi inilah gambaran akibat atau jaza, balasan akan ditimpakan ya kepada orang-orang kafir. Kemudian yang kelima, topiknya itu adalah bayanu jazail muttaqin, yaitu penjelasan akibat dari perbuatan orang-orang yang bertakwa. Ya, itu balasan-balasan yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Yaitu pada ayat 31 sampai 40. Ya. Di sini coba kita bacakan. Inna lil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan. Hadaiqa wa a'naba, yaitu kebun-kebun dan buah anggur. Wa kawa'iba atraba, dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Ini semua didapat oleh orang-orang bertakwa di surga. Wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. La yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba, di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba, sebagai pembalasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak. Ya Allah, Allahumma adkhilnal jannata ma'al abrar ma'al muttaqin birahmatika ya arhamar rahimin. Kita memohon kepada Allah agar kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, surga yang tertinggi, surga Firdaus. Terus sampai ayat 37, Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pemurah, mereka tidak dapat berbicara dengan Dia. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan perkataan yang benar. Itulah hari yang pasti terjadi, maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah, karena tanah gak akan dihisap gitu ya. Jadi yang mending jadi tanah gitu. Sampai begitu penyesalannya. Nah, itu tadi terjemah yang kita baca dari ayat 31 sampai 40 terkait dengan balasan orang-orang bertakwa. Kemudian di akhir ayat itu tadi kisahnya orang kafir ketika mereka menyesal ya. Kemudian fawaidu wa lataif haula suratil mubarakah.
faedah-faedah dan kelembutan-kelembutan yang ada dalam surah An-Naba ini, ya. Istamalatis suratu ala ashaddi wa'idin fil Quran. Di sini disebutkan surat ini mencakup siksaan yang paling pedih yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Fadzuqu falan nazidakum illa azaba." Ya, karena itu rasakanlah dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab. Sudah siksanya pedih dan tambahannya masih ada lagi azab, ya. Jadi berlipat-lipat. Kemudian yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamati hatta yuqada lisyatil jalha'i minasyatil qarna'i. Sungguh akan ditunaikan setiap hak-hak kepada pemiliknya pada hari kiamat hingga akan diqisos untuk kambing yang ditanduk dari kambing yang menanduk. Hadis riwayat Muslim. Ya, bahwa semua akan mendapatkan balasan. Ya, semua akan mendapatkan haknya masing-masing. Haknya akan ditunaikan. Ya, sampai kambing pun nanti akan mendapatkan haknya karena dia ditanduk oleh temannya, gitu. Apalagi manusia. Ya, manusia menzalimi manusia yang lainnya, maka orang yang terzalimi ini akan diberikan haknya. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, idza faragha Allah ta'ala min al-hukmi bainahuma asy-syah al-qarna wasy-syah al-jalha qala laha kuni turaban hinaha yaqulu al-kafir ya laitani kuntu turaba. Rawahu Ibnu Abi Hatim an Abi Hurairah. Dan berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Allah telah selesai dari penegakan hukuman antara keduanya, yaitu kambing yang ditanduk dan yang menanduk, maka dikatakan kepada kambing-kambing tersebut, jadilah kalian debu. Maka pada saat itu pula orang-orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah, sekiranya aku adalah debu, begitu. Ya, karena nggak akan dihisab, gitu. Sedangkan kambing aja dihisab, apalagi kita nih manusia, begitu ya. Masya Allah. Nah, ini pelajarannya bahwa hak-hak orang lain jangan sampai kita ambil secara zalim, ya. Kemudian yang ketiga, qala ta'ala, wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab. Ayat 29. Ma'naha kullu syai'in qalil aw katsir ahsaynahu kitaba. Semua hal akan dicatat, baik kecil, sedikit maupun banyak. Ya, ahsaynahu kitaba. Jadi tertulis, ya, kecil maupun besar, perbuatan yang kecil maupun besar dicatat. Maka akan kami catat dalam kitab Lauh Mahfuz. Ay katabnahu fil Lauhil Mahfuz, fala yakhshal majrumun anna adzabnahum bidzunubin lam ya'maluha. Maka jangan takut orang-orang yang penjahat dan pendosa, gak usah takut akan siksaan dari kami terhadap dosa yang tidak pernah mereka lakukan. Karena apa? Allah tidak akan pernah mengazab mereka
gara-gara perbuatan yang tidak mereka kerjakan. Tidak akan salah Allah memberi hukuman gitu. Jadi Allah hanya akan memberi hukuman terhadap perbuatan jahat, perbuatan buruk yang dilakukan. Karena yang kecil dan besar semuanya akan tercatat. Jadi tidak akan keliru gitu. Fala yakhshal majrumun, maka orang-orang yang berbuat dosa dan penjahat itu tidak usah takut bahwa mereka akan nanti kelebihan hukumannya. Loh, kelebihan ini enggak mungkin kelebihan gitu. Ya. Wala yahsabu annahu yudhi'a min a'malihim syai'. Dan mereka juga tidak usah ragu, tidak usah khawatir bahwa amal baik mereka akan hilang, akan terlupakan, tidak tercatat, nah gitu. Ya, jadi Allah tidak akan menyanyiakan sedikit pun dari amal mereka. Ya. Au yunsa minha mithqala dzarrah, atau terlupakan. Jadi enggak mungkin terlupakan gitu. Ya. Nah, ini adalah tema atau faedah-faedah dari surah An-Naba. Ya, sekali lagi yang pertama adalah mencakup sisaan yang paling pedih. Ya, kemudian yang kedua adalah bahwa semua orang akan mendapatkan haknya, dan berikutnya adalah semua perbuatan yang baik buruk semua akan dicatat, baik kecil maupun besar. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk selalu beramal ikhlas kepadanya, dan kita semua terhindar dari mengambil hak-hak orang lain secara zalim. Kemudian kita selalu berupaya untuk melakukan perbuatan baik, maupun baik yang kecil maupun yang besar, ya, dan selalu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk, ya, perbuatan dosa baik kecil maupun besar. Baik, demikianlah pembahasan surah An-Naba. Kajian singkat kita, mudah-mudahan singkat ini bermanfaat untuk mengawali kita mentadaburi surah An-Naba. Semoga kajian ini bermanfaat. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.